Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renita Guamo dari kelas 10 IPA 1. Baiklah, saya akan menjelaskan materi bab 1 tentang menelusuri peradaban awal Kepulauan Indonesia. Baik, yang pertama, sebelum mengenal tulisan. Masa praaksara atau nirleka, nir yang berarti tidak ada dan leka berarti tulisan, adalah istilah yang merujuk kepada masa di mana belum catatan sejarah yang tertulis belum tersedia. Dengan kata lain, masa praaksara yaitu zaman di mana sebelum ditemukannya tulisan, atau zaman di mana manusia belum mengenal tulisan. Dengan tidak adanya peninggalan tertulis, maka sumber untuk mengungkap keberadaannya berupa peninggalan-peninggalan seperti fosil dan artefak. Fosil yaitu sisa-sisa makhluk hidup yang membatu karena terkubur dalam tanah selama berjuta tahun. Contohnya seperti kerangka manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Sedangkan artefak yaitu benda-benda perlengkapan manusia purba yang masih ada. Contohnya dolmen. Periodisasi masa praaksara meliputi yang pertama berdasarkan ilmu geologi. 1. Zaman Archeozoikum, yaitu zaman sebelum adanya kehidupan. Yang kedua, zaman Paleozoikum, yaitu zaman purba tertua. Yang ketiga, zaman Mesozoikum, yaitu zaman purba tengah. Yang keempat, zaman Neozoikum atau zaman purba baru. Berdasarkan teknologi yang dihasilkan meliputi zaman batu terbagi atas 4. Yang pertama, zaman batu tua atau Paleolitikum. Disebut demikian karena alat-alat batu buatan manusia masih dikerjakan secara kasar, tidak diasah. Yang kedua, zaman batu madya atau Mesozoikum. Secara bahasa dapat diartikan sebagai batu tengah. Yang ketiga, zaman batu baru atau Neolitikum. Artinya zaman batu muda. Yang keempat, zaman batu megalitikum, yang berasal dari kata mega artinya besar dan litos berarti batu. Baik, yang kedua yaitu terbentuknya Kepulauan Indonesia. Sekitar 1 juta tahun yang lalu, pada saat Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Pulau Borneo masih menyatu dengan semenanjung Asia, disebut paparan Sunda. Secara zoogeografi, Indonesia dipisahkan oleh garis Wallace. Garis ini memisahkan bagian barat dan bagian timur. Sedangkan secara fitogeografi, Indonesia termasuk ke dalam Paleotropical Kingdom, Indo-Malaysia region. Menurut para ahli bumi, di Kepulauan Indonesia terletak di atas tungku api yang bersumber dari magma dalam perut bumi. Inti perut bumi tersebut berupa lava cair yang bersuhu sangat tinggi. Itulah penjelasan dari saya.
Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma. Saya 10 IPA 1 akan menjelaskan tentang menelusuri peradaban awal Kepulauan Indonesia. Yang pertama, sebelum mengenal tulisan. Masa mengenal tulisan disebut juga dengan zaman praaksara atau nirleka. Zaman praaksara dimulai sejak zaman manusia ada dan berakhirnya manusianya setelah mengenal tulisan. Arti penting mempelajari sejarah praaksara adalah kesadaran akan asal-usul manusia. Selanjutnya adalah terbentuknya Kepulauan Indonesia. Terbentuknya Kepulauan Indonesia terbentuk sejak 60 tahun yang lalu, yaitu pada masa Mesozoikum. Terbentuknya Kepulauan Indonesia disebabkan oleh 3 faktor utama, yaitu tenaga endogen, yaitu tenaga yang berasal dari dalam bumi, yang contohnya gunung meletus. Tenaga eksogen, yaitu tenaga yang berasal dari luar bumi, contoh angin. Yang ketiga, perubahan iklim. Iklim adalah kondisi rata-rata cuaca berdasarkan waktu yang panjang untuk suatu lokasi di bumi atau planet lain. Kepulauan Indonesia terbentuk juga disebabkan oleh iklim yang berubah-ubah pada waktu itu. Iklimlah yang membuat es mencair ataupun membeku di kutub. Pada saat es membeku, air di belahan dunia pun menyurut dan membuat daratan terbentuk. Ketiga, mengenal manusia purba. Manusia purba adalah manusia penghuni bumi yang hidup pada zaman prasejarah atau zaman ketika manusia belum mengenal tulisan. Demikian penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rifai. Saya dari kelas 10 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang peradaban awal Kepulauan Indonesia. Yang pertama, sebelum mengenal tulisan. Kehidupan manusia di Indonesia telah ada sejak zaman prasejarah, yaitu masa praksara. Praksara berasal dari gabungan 2 kata, yakni pra dan aksara. Pra artinya sebelum, sedangkan aksara memiliki arti tulisan. Sehingga zaman praksara merupakan zaman ketika manusia belum mengenal tulisan. Zaman praksara disebut juga dengan masa nirleka. Nir artinya tidak ada, sedangkan leka artinya tulisan. Sehingga nirleka merupakan masa tidak ada tulisan. Praksara adalah istilah baru untuk menggantikan istilah prasejarah. Perjalanan kehidupan di bumi secara umum dibagi dalam 4 zaman, yaitu zaman Azoikum, Paleozoikum, Mesozoikum, dan Neozoikum. Pertama, zaman Azoikum. Zaman Azoikum adalah zaman yang masih belum ada kehidupan di bumi karena kondisi bumi yang masih sangat panas dan tidak memungkinkan adanya kehidupan. Yang kedua, zaman Paleozoikum. Zaman Paleozoikum adalah zaman yang terjadi sekitar 340 juta tahun yang lalu dan ditandai dengan suhu bumi yang masih dingin dan terbentuknya kutub. Yang ketiga, zaman Mesozoikum. Zaman Mesozoikum adalah zaman yang ditandai dengan iklim bumi mulai stabil dan curah hujan yang sudah mulai berkurang,
sehingga sungai dan danau mulai mengering dan berlumpur. Yang terakhir, zaman Neozoikum. Zaman Neozoikum adalah zaman yang berlangsung sekitar 65 juta tahun yang lalu, yang mana zaman ini terbagi menjadi dua zaman, yaitu zaman Tersier dan zaman Kuarter. Selanjutnya, terbentuknya kepulauan. Sejarah terbentuknya kepulauan adalah proses terbentuknya daratan yang terjadi di Asia akibat proses pergerakan anak benua India ke utara yang bertabrakan dengan lempeng bumi. Laut Cikal Bakal dari Kepulauan Indonesia mulai terbentuk sekitar 1 juta tahun lalu. Pada periode sekitar 2 juta tahun yang lalu sampai sekarang, sekitar 1 juta tahun yang lalu, pada saat Pulau Sumatera, Pulau Borneo masih menyatu dengan semenanjung Asia, disebut dengan paparan Sunda. Indonesia dengan luas wilayah 1.990.250 km yang secara geografis terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan dua samudra, Samudra India dan Samudra Pasifik. Indonesia juga merupakan negara kepulauan yang memiliki 3.478 buah pulau. Jumlah tersebut adalah jumlah yang didaftarkan ke PBBI yang diidentifikasi berdasarkan metode dan definisi konveksi PBB. Sekian penjelasan mengenai peradaban awal Kepulauan Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.